Itulah cerita Sambo tuh. Terang bahas Sambo dulu. Jadi kalau Sambo bercerita sampai apa soal DP reka adegan itu yang pakai baju orange di apa? di rumah kan? oh itu di apa? Saguling. Di Duren 3. Ya, Duren 3. Jadi kalau ambil cerita dan kita jelasin dulu ya. Kalau mencerita Sambo dari awal kejadian ini kan orang bilang di Duren 3. Nah, kenapa diciptakan di Duren 3 baru pindah ke Magelang? Ini kan karena tidak direncanakan. Jadi dorang setelah mati Brigadir Joshua ini baru dorang mau pikirkan jadi begini. Baru dorang menciptakan itu skenario. Sering itu skenario yang dorang bikin itu karena memang apa? Jadi berantakan. Karena waktu lah. Karena mepet waktu. Kebingungan toh. Jadi ada dibilang tembak 5 kali kan sampai tembak 5 kali tembak tapi 70 lubang peluru masuk. Jadi kan aneh itu sudah. Jadi dorang mau bikin skenario so berantakan. Jadi semakin orang bikin itu skenario semakin salah. Jadi kalau itu ya karena cerita ini kan dorang baru mau ciptakan. Itulah yang kita ambil kesimpulan ya. So mati baru mau ciptakan. Kalau Sambo benar-benar dia mau bikin itu mau pembunuhan berencana, pasti kan nyana di situ dia bunuh apalagi dilaporkan terjadi di Magelang. Oh, dia sekitar Bangkas Magelang dia bunuh di sana langsung, ya kan? Tapi ya karena dorang pulang itu ada tes COVID, di situ mungkin Ibu Putri baru ada kasih penjelasan lebih dong, kasih panas. Tapi kalau Brigadir Joshua perkosa, nyanda. Iya, kalau yang perkosa Ibu Sambo, Ibu Putri yang perkosa Joshua mungkin. Kalau ada cerita di Magelang itu kan Ibu Putri ini kesaksian kok itu namanya. Iya, kan setelah dari Duren 3 terpindah ini kasus ini cerita di Magelang. Kalau kita ambil kesimpulan betul ada kasus di Magelang. Siapa di Magelang? Kan ada cerita Ibu Putri jatuh di kamar mandi yang angka Kuat Maruf. Sedangkan Joshua ada lari keluar, bro, bakal lain yang Kuat Maruf. Jadi kalau kita kesimpulan, saya kan pengen nanya tolong begitu namanya. Bukan. Jadi dorang kan bilang katanya Joshua kan ada perkosa di sana di Magelang, ya mungkin. Jadi ceritanya kalau kita kesimpulannya, Ibu Putri ini so nafsu mau bersetubuh dengan Joshua, tapi ini Joshua tolak sampai dia jatuh di kamar mandi. Begitu dia jatuh di kamar mandi, mungkin ada suara ribut, datang Kuat Maruf. Kuat Maruf kan tolong Pak Ibu Putri angkat bawa di tempat tidur. Ibu Putri mungkin sakit hati karena ya so nafsu di ubun-ubun kok ditolak toh dewas. Sehingga timbullah sakit hati mau fitnah apa Joshua. Tapi kalau mau fitnah Pak Joshua sampai Kuat Maruf ini hubungi Pak Deden. Kalau nggak salah ada informasi kan hubungi Pak ajudannya Sambo yang didampingi Pak Sambo. Tapi Ricky kan sama Baradae Eliezer dipanggil pulang dari PT IKA dari SMA Taruna. Ada antar DP anak bahan-bahan apalah untuk sekolah itu dia. Waktu Brigadir Ricky sampai ini RR sampai di rumah kan dia dipanggil Ibu Putri hadap. Ibu Putri kan malah tanya pada dia, Joshua mana? Berarti kan ya nggak mungkin kayak dia orang dari perkosa, dari buat pelecehan terus mau dicari, ya kan? Itu nggak mungkin. Nggak ada cerita sejarah seperti itu Pemar. Kalau dia Molia sebenci Pemar, Molia sebenci tuh. Iya. Karena dia selesai, tapi karena yang melecehkan dia sehingga dia putar cerita dan ketakutan dia, tapi dia pikir gini, sudah. Sehingga mana Joshua? Dipanggillah Joshua oleh si Brigadir RR ini. RR panggil Joshua, bawa Joshua ke kamar, baca cerita.
Cuma orang dua bercerita dalam kamar. Mereka dua bercerita dalam kamar. Ibu Putri dengan Brigadir Joshua. Orang kalau habis perkosa, memang nggak mungkin panggil berdua dalam kamar. Pasti kan maki-maki terus yang ada di mulutnya. Ini iya jangan bilang Pak. Itulah. Sampai dia udah bercerita dalam kamar, RR di luar di pintunya apa dengar? Berarti kan bisik-bisik. Iya, bisik. Arti kata kan Ibu Putri bilang begini kira-kira Pak Joshua. Jangan bilang itu. Sudah, nggak usah di cerita lagi ya. Udah anggaplah tidak terjadi apa-apa ya begini. Sehingga Joshua kan bilang waktu Ricky tanya, udah nggak apa-apa bang, udah kan ada RR tanya apa dia, kenapa? Udah nggak apa-apa bang. Nah, berarti kan sudah dapat. Dibilang ya sudah. Ya, cuman mungkin ya. Ini Kuat Maruf kan selapor Pak Deden. Sehingga orang Kuat Maruf di Ibu Putri sepanjang jalan ini ada berencana tentu. Sehingga sampai Jakarta melaporkanlah hal ini sama Sambo. Waktu orang laporkan ke Sambo, namanya laki-laki, walaupun dia punya istri selingkuhan 100 pun, namanya istri diganggu, gelap mata dia pasti. Itulah makanya kita anggap Sambo ini kena prank. Kacau loh. Ya, kena prank sama Ibu Putri dan Kuat Maruf. Kenapa? Kalau sampai detik ini Sambo itu tidak pernah merasa bersalah loh. Bahwa minta maaf sama ini tidak, dia tetap malah lebih bingung. Dia tetap ngotot bahwa dia apa? Kenapa? Ya sebagai manusia ya, laki-laki memang kita pilih istri biar setua pun kalau diganggu pasti gelap mata. Itu aja. Sama walaupun kita ada selingkuhan 100 di luar, tapi namanya kita pilih istri kita sendiri digituin. Wajar. Iya, gelap mata. Jadi di sini kalau kita yang harus masuk di 340 Ibu Putri dan Kuat Maruf yang harus kena 340. Kenapa? Mereka dua punya rencana untuk melakukan bikin apa buat skenario ini, ya kan? Sambo ini dibodohin, tapi nggak bisa disalahkan karena kadang-kadang manusia itu ada waktunya jadi bodoh karena emosi. Iya. Ada waktunya jadi bodoh karena emosi sesaat. Kalau sehingga nanti somati Joshua ini baru dia sadar, kenapa begini ya? Baru dia menciptakan itu cerita, itu skenario. Tapi yang dia ciptakan kan semakin dia ciptakan salah, semakin berantakan. Minggu ini kesaksian beda. Kenapa dia dari awal karena dia udah bingung dia gugup sehingga dia bikin skenario itu sampai dibilang 5 kali tembak. Baradae 5 kali menembak tapi 7 lubang peluru yang masuk. Kan itu aneh sudah. Baru seperti itu yang Kamarudin bilang. Masa ada peluru bisa melakukan kayak peluru kendali bisa muter gitu dari tembak dari muka, pelurunya masuk dari belakang. Kan nggak masuk di akal itu. Jadi skenario itu dalam mereka bikin itu sudah tidak. Karena apa? Kalang kabut sudah. Itulah kalau itu yang kita kita punya asumsi ya masalah Sambo. Jadi kalau masalah Sambo harusnya yang kalau kita punya asumsi sebagai seorang laki-laki ya. Dia tidak 340 karena kalau dia 340 dia sudah pernah kejadian KM 50 ya. Jadi dia sudah punya pengalaman. Kalau dia betul-betul merencanakan pembunuhan ini maka tidak akan seperti ini, akan rapi. Tapi ya karena dia tidak merencanakan sehingga jadi begini. Tapi kalau 340 ini yang menceritakan skenario ini seharusnya Ibu Putri sama Kuat Maruf. Kenapa mereka dua ini bisa 340? Karena mereka dua lah yang ciptakan cerita ini sehingga skenario ini jadi begitu. Itulah kalau pendapat
Dan Karena kan ini itu sudah terbukti tersangka tuh. sudah ditahan kan? yang lain Ibu Putri sudah ditahan dan disangkakan 340. Seharusnya 340 ini memang dia dengan kuat maruf. Itulah yang harus ekstra orang dari seluruh apa juga ya, jajaran kami. dia punya Tentunya kami permasalahan. agar seluruh Jadi ya ini kalau ini pendapat kita ya. Ini pendapat saya. Jadi ya kan Polri yang tegas masing-masing punya pendapat lah. Jadi bahwa kalau pendapat saya ya pasti Sambo. dan saya minta Kalau saya juga kalau hakim ya melakukan pelanggaran kalau hakim dia bisa menilai 338 dengan harapan dan keinginan masyarakat. karena Silahkan untuk emosi sesaat dan kami akan langsung dia suruh bunuh tembak. jadi Nah, itu yang bisa tapi kami sampaikan kalau dia sebagai merencanakan update tidak terkait seperti dengan itu. Itu tidak ada salahnya penanganan kita berasumsi. Masing-masing punya pendapat lah. FS atau Oke. kasus Duren 3. Demikian. Nah, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.